Gue Aldi. Gue mahasiswa aktif yang cukup terkenal. Tentunya dengan segala prestasi yang gue raih. Dan gue sangat beruntung dikelilingi teman-teman yang selalu mensupport gue. Dan gue nyaman dengan keadaan gue yang sekarang. Namun semua itu berubah sejak gue mengenalnya. Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Diktit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014, tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Nggak ada duit apa-apa, gue pengen maaf lagi. Bagus lagi pun. Dengan saudara Aldi? Iya benar. Nah, Kenapa, Pak? Anda ditangkap dengan tuduhan penyalahgunaan narkotika. Saya yang melakukan itu, Pak. Pak, sudah. jelaskan nanti di kantor. Karena dari kecil inilah akhirnya berkembang ke yang gede. Yang tadinya cuma dari pengecer bisa ke bandar yang gede. Mulainya dari pemakai, beli dari mana? Oh, dari si A. Si A lu ngambil barang dari mana? Si B, si C terus. Makanya kalau dibilang, oh bisa dapat gede-gede ya? Ya, karena dari kecil dulu, bukan kok tahu-tahu langsung dapat gede, emang enggak. Kecil dulu, mulai dari pemakai dulu yang kita lakukan rehab. Dari semuanya, dari pengakuan dia, oh ngambilnya dari B, Pak. B dari mana? Mau terus, secara bertahap. Baik, kita tetap melaksanakan karena ada patroli ya, yaitu begitu mau masuk lidah ada itunya. Kalau sampai itu tidak dijaga ya namanya orang banyak. Kalau mereka jual kan nggak luput dari ekonomi dan perut. Dari mana mereka bisa masangkan ya mereka harus bisa cari tempat celah apapun mereka tunggu. Salah satunya bentuk kerjasama kita sama pihak dari rehabilitasi. Tidak semua yang kita amankan di Polres adalah penjual. Mereka juga ada pemakai atau korban penyalahgunaan. Kerjasama kita apa? Kita kerjasama dengan BNN. Untuk apa? Untuk kita juga asesmen atau TAT, tim terpadunya. Dan BNN itu pun di situ nggak berdiri sendiri. Di situ ada polisinya, ada dokternya, ada spesialisnya, ada dokter kejiwaannya. Mereka yang menganalisa apakah orang ini patut untuk direhab atau tidak. Keputusan di tangan mereka. Kerjasama mana lagi? Mungkin kerjasama dengan pihak rehabilitasi yang sudah terdaftar di BNN, yang ada swasta di situ ada sama. Satu lagi kerjasama kita adalah ke Dinsos. Karena apa? Tidak semua orang kita tangkap pasti ada KTP-nya. Kalau nggak ada KTP kan bingung mau kemana kita. Kita lempar ke Dinsos. Asal yang bersangkutan CU-nya negatif. Tapi kalau CU-nya positif dan dia pengguna, tidak ke Dinsos, tetap ke rehabilitasi.
Golongan narkotika itu kan narkotika dibagi 3 golongan ya sesuai undang-undang itu. Golongan 1 itu golongan yang tidak boleh digunakan untuk apapun, termasuk hanya untuk ilmu pengetahuan. Celakanya golongan 1 itu yang paling banyak disalahgunakan dan beredar luas di masyarakat, yaitu ada 3 hal: ganja, sabu, dan ekstasi. Kemudian yang golongan kedua adalah ini boleh digunakan tapi dengan syarat yang agak ketat. Nah, metadon dan lain sebagainya lah. Misalkan ada golongannya kayak obat bius dosis tertentu, itu ada golongan di situ. Nah, golongan ketiga itu berpotensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang 35 memang yang diatur adalah ini peredaran. Tapi yang dikhawatirkan adalah peredaran gelap yang terjadi. Jadi bedakan antara peredaran sah, kita nyebutnya cuma peredaran doang sih, sama peredaran gelap. Contohnya ada beberapa jenis obat daftar G yang beredar luas dan akhirnya disalahgunakan. Contohnya tramadol, Eximor, dan lain sebagainya lah. Tahun ini BNNP DKI Jakarta melatih 15 sekolah yang terdiri dari masing-masing 20 siswa. Terus selain itu ada program yang namanya ketahanan keluarga. Program ketahanan keluarga itu melatih 10 keluarga. Nah, 10 keluarga terdiri dari orang tua, 1 orang tua dan 1 anak. Nah, gimana caranya? Selama 4 kali pertemuan itu 4 hari. Nah, awal mulanya ada sesi yang khusus orang tua, sesi khusus anak, dan akhirnya ada matching. Jadi untuk membangun ketahanan keluarga. Ada yang under the line dan above the line. Artinya yang tatap muka itu under the line, yang above the line itu kampanye dengan media, menggunakan media. Nah, yang paling banyak sekarang adalah media sosial. Terus kemudian ada media luar ruang, yaitu baliho, patung, spanduk, dan lain sebagainya. Kita akui bahwa senjata itu, apa yang kita sampaikan, entah above the line ataupun under the line, itu sangat kurang. Jadi coba bayangkan ada 4.000-an sekolah di DKI Jakarta harus kita datangin misalkan. Itu efektif tidak gitu kan? Maksudnya apakah semua sekolah bisa atau terjangkau gitu ya? Agak sulit juga, apalagi jumlah orangnya kita di P2M cuma 11 orang. Program khususnya ada dan itu akan selalu bertahap. Itu ada yang namanya soft power approach. Jadi ada hard power approach dan soft power approach. Jadi soft power approach adalah pendekatan untuk mengatasi masalah narkoba itu dengan cara-cara yang lunak. Yang pertama adalah pencegahan yang kita lakukan melalui sosialisasi penyuluhan. Yang kedua melalui pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga melalui rehabilitasi. Itu soft power approach. Caranya dengan macam-macam. Ada yang kampanye kreatif, misalnya dengan pentas seni, terus kemudian edukasi ke masyarakat melalui penyuluhan, menggunakan banner-banner dan sebagainya. Apakah itu sesuai? Nah, saya pikir sampai sekarang pasti yang namanya kebijakan ada kekurangan dan kelemahannya. Nah, semoga nanti kepala yang baru bisa merubah ataupun menambahi sesuatu yang kurang dari kebijakan yang lampau. Untuk prosedur rehabilitasi kita ada 2 sebetulnya, yang tadi sudah saya sampaikan secara sukarela atau voluntary. Yang kedua adalah compulsory, ini yang terkait proses hukum untuk rehabilitasi ya. Kalau yang untuk secara sukarela bisa langsung saja datang, baik datang sendiri maupun dengan keluarga ya. Nanti cukup dengan bawa KTP atau KK atau kopiannya, nanti bisa langsung kita layani untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan semuanya gratis. Tapi kalau yang compulsory atau yang berkaitan dengan proses hukum, nah ini beda lagi karena biasanya itu sudah ada proses hukum yang melatar belakangi. Mungkin selama ini sudah melihat beberapa berita ya, bahkan selebriti juga banyak ya yang terkena kasus narkotika ini. Nah itu memang ada proses dari penyidik yang menangkap, baik dari penyidik Polri maupun BNN itu melakukan permohonan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan, asesmen terpadu namanya. Nanti dilakukan pemeriksaan itu, kemudian ada rekomendasi, baru kita ajukan lagi ke penyidik ataupun mungkin
kalau sudah sampai ke penuntutan ke jaksa ataupun ke hakim, itu bisa nanti kita rekomendasikan untuk mendapatkan rehabilitasi, gitu ya. Kalau rehab medis sendiri itu memang lebih menekankan pada unsur kesehatannya, jadi kesehatan dari pecandu atau penyalahguna yang akan direhabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi sosial, tentu saja aspek sosial yang lebih dikedepankan atau untuk dilakukan perawatan seperti hubungan keluarga, hubungan sosialnya seperti itu. Jadi kalau untuk rehabilitasi sendiri sebenarnya dua-duanya itu adalah hal yang penting karena itu satu kesatuannya baik medis maupun sosial. Tapi memang di undang-undang itu dipisahkan karena memang untuk yang mengatur sendiri ada beda kementerian. Jadi untuk rehabilitasi medis itu Kementerian Kesehatan, kemudian untuk yang rehabilitasi sosial itu Kementerian Sosial. Nah, ini kan tergantung pribadi masing-masing ya, karena kan orang berbeda-beda, orang kita bergaul dengan teman aja masing-masing ya, maksudnya ada yang memang pendiam, ada yang rame, baru pertama ketemu udah rame, begitu juga dengan klien-klien kita atau pasien-pasien narkoba ini. Ya masing-masing pasti punya karakteristik masing-masing ya, ada yang dengan cepat kita bisa langsung ngobrol, ada yang tertutup banget gitu ya. Ya itu memang butuh skill atau kemampuan atau keterampilan khusus dari konselornya. Nah, untuk kami sendiri petugas, kami ada pelatihan khusus mengenai itu. Jadi nggak sembarangan juga jadi petugas rehabilitasi ya, maksudnya ini butuh walaupun dengan berbagai latar belakang sarjana, misalnya saya dokter, mungkin ada juga psikolog gitu kan, macam-macam ini tapi kita ada pelatihan khusus lagi untuk lebih bisa mendalami, nanti bisa kita ngomong dan dia bisa lebih terbuka. Nah itu kembali lagi masing-masing untuk keterbukaan itu, bisa pertama kali langsung dia terbuka, bisa butuh beberapa kali, tapi kita punya teknik atau triknya untuk bisa dia lebih terbuka gitu. Selama ini ada anggapan di masyarakat minum susu beruang katanya bisa menetralisir, padahal itu semua hanya nggak benar ya kabar seperti itu. Jadi tidak ada bisa itu susu beruang bisa menetralisir. Jadi kalau memang pakai ya nanti akan ketahuan juga. Ada juga anggapan di masyarakat ini kalau rehab itu katanya dicuci otak. Ya bagaimana itu yang dicuci otak, karena rehab itu kan dilakukan secara sadar dan juga ada fase-fasenya. Jadi nanti memang di awal dia memang ada namanya detoksifikasi, tapi bukan berarti dicuci, tapi itu dicuci dari zat-zat yang beracun yang ada di dalam tubuhnya. Jadi bukan dicuci otaknya nanti. Ya, selama ini masih juga banyak yang takut untuk melapor untuk rehabilitasi. Padahal rehabilitasi itu kan untuk menyembuhkan atau melakukan perawatan kepada dia yang sudah terlanjur menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba. Dan itu sama sekali tidak ditangkap, bahkan layanannya diberikan secara gratis. Ya, kalau rutan kita lihat definisinya itu, rutan itu singkatan dari rumah tahanan yang statusnya adalah tahanan. Jadi tahanan itu yang masih dalam proses penyelidikan sampai dengan pengadilan. Adapun lapas itu adalah tempat pembinaan yang statusnya warga binanya sudah narapidana. Seperti itu. Untuk mayoritas atau kasus tertentu yang paling tinggi di sini itu adalah narkoba, karena lebih dari 50%. Iya. Setiap warga binaan yang baru masuk ke dalam lapas itu akan memasuki area atau kamar mapenaling. Itu singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Jadi di sini mereka harus di-roll secara pendataan, kesehatan, dan aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak, serta kita sosialisasikan apa saja hak dan kewajiban mereka selama di sini. Sebagaimana fungsi utama dari lembaga pemasyarakatan yaitu adalah pembinaan. Jadi ketika warga binaan sudah masuk dalam lapas, pastinya mereka wajib mengikuti kegiatan pembinaan yang sudah disediakan atau sudah ada di dalam lapas.
Jadi tidak ada lagi mereka yang tidak mempunyai kegiatan. Pastinya mereka mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di sini sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Klasifikasi pengedar atau pengguna itu kan klasifikasinya dari pasal hukumannya yang menyebabkan dia masuk sini. Tapi pada realnya kadang ada juga yang pengedar sekaligus pengguna, ada juga yang kadang hanya pengguna tapi juga dia sekaligus pengedar. Jadi kalau diklasifikasikan secara pasal itu mungkin kita bisa klasifikasikan, tapi kalau secara realnya kita harus screening satu persatu. Secara data kita tidak bisa lihat, tapi secara perilaku kita bisa lihat bahwasanya mereka bisa lebih baik dari segi perilaku, kemudian juga dari segi disiplin dalam mengatur hidup, waktunya, bangunnya harus jam berapa, tidurnya jam berapa. Jadi ada perubahan memang yang cukup terlihat secara perilaku. Namanya hidup di jalan kan nggak ada yang larang gitu kan, bebas saja. Jadi kita mau ngelakuin apapun ya bebas saja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir kan makin lama makin tua tuh orang ya kan. Ada pemikiran masa kita yang mau sampai tua harus menjalani seperti itu. Akhirnya berubahlah, berusaha untuk berubah gitu kan, untuk menjadi diri sendiri. Sini untuk belajar bareng sama kawan-kawan. Ya awalnya sih nggak bisa lepas gitu kan, tapi secara perlahan alhamdulillah sampai sekarang tinggal sampai sekarang. Biar pede aja gitu ya. Ya kalau apa sih namanya, kalau nggak buat naikin kepercayaan diri kita. Jadi kalau kita kamu kalau nggak konsumsi, kita misalkan mau jalan nih, mau ngamen, nggak ada. Itu kan dari kecil, dari lingkungan seperti dibilang. Lingkungan saya yang menulis seperti itu. Jadi lagi di jalan kan. Iya, jadi apapun segala macam tuh biasa aja. Kita nggak takut dihukum, nggak takut di penjara. Saya seorang Muslim, ya kan. Tapi cuma di KTP doang itu Muslim, ya kan. Tapi Muslim sesungguhnya itu seperti apa, saya belum tentu tahu. Bagaimana caranya? Saya ingin menjadi seorang mukmin. Jadi seorang Muslim itu? Jadi seorang Muslim. Tapi kalau seorang mukmin itu dia pasti Muslim. Tapi kalau seorang Muslim belum tentu mukmin.